caranya nih Pak mengakselerasi agar pelaksanaan program kegiatan dan proyek itu bisa berjalan cepat gitu. Disusunnya halaman 3 DIPA itu memastikan bahwa eksekusi anggaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang memang sudah ditetapkan. Karena sepanjang yang kita pahami dalam menyusun anggaran itu sebenarnya memang bottom up ya, bukan top down. Umpamanya kalau ada belanja-belanja yang nggak terlalu penting ya nggak usah dilakukan lah gitu, atau nggak usah dianggarkan lah gitu. Halo Sobat Interest Sumut, kembali lagi di acara Podcast Toba, teman ngobrol perbendaraan. Yang kali ini akan dibawakan kembali oleh saya Cindy, selaku host, sebagai pelaksana pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara. Sobat Interest, pada akhir tahun 2023, Presiden Republik Indonesia telah menyerahkan DIPA kepada Kementerian Lembaga. Untuk itu, satuan kerja pada Kementerian Lembaga tersebut perlu melakukan program percepatan atas pelaksanaan kegiatan atas DIPA yang telah diserahkan. Untuk itu, pada podcast kali ini, kita mengangkat tema dengan judul Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran tahun 2024, yang tentunya masih berkaitan dengan tema sebelumnya yang Sobat Interest dapat saksikan pada description box yang telah kami sediakan. Pada podcast kali ini, kami mengundang tamu yang istimewa, yaitu Bapak Saiful, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Cindy. Apa kabarnya ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah juga sehat ya. Ketemu kembali nih Mbak Cindy di podcast terkait dengan anggaran ya. Kalau minggu lalu mungkin kita membahas tentang laporan keuangan. Nah, hari ini sepertinya kita akan membahas masalah pelaksanaan anggaran. Baik Pak, terima kasih kami ucapkan di tengah kepadatan jadwal Bapak saat ini, Bapak masih berkenan dan bersedia hadir untuk menjadi tamu spesial kita pada podcast kali ini. Seperti yang telah disinggung di awal tadi, saat ini kita berada pada awal pelaksanaan tahun anggaran tahun 2024. Untuk itu, Satuan Kerja Kementerian Lembaga perlu segera menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada DIPA tersebut. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan efektif. Kira-kira dapat dijelaskan Pak, agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan efektif, kira-kira seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Ini sebenarnya memang ceritanya nyambung ya dengan apa yang kita bahas minggu lalu, di mana proses siklus anggaran itu bermuara pada pertanggungjawaban. Nah, saat ini yang kita bahas masalah siklus anggaran yang pertama terkait dengan perencanaan. Nah, pada saat kita bicara bagaimana anggaran itu bisa dipercepat proses eksekusinya, tentu tidak terlepas juga dari kualitas eksekusi ataupun pelaksanaan anggaran itu sendiri. Nah, sejalan dengan kebijakan APBN kita di 2024 yang kita berupaya melakukan akselerasi transformasi ekonomi untuk yang inklusif dan berkelanjutan, maka dalam memberikan guidance ya bagi Kementerian Negara dan lembaga, kita Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan satu surat dari Menteri Keuangan yang memang menjadi alat bagi Kementerian Negara dan lembaga dalam pelaksanaan anggaran 2024.
Itu yang selalu kita sebut sebagai langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang setiap tahun kita lakukan improvement dan perbaikan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Kementerian Negara dan lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaannya. Pertama, di awal tahun setelah DIPA diterima, mestinya mereka melakukan review terhadap DIPA yang sudah diterbitkan dan diterima, ya. Tujuannya untuk melihat dan meneliti kesesuaian apa yang sudah dialokasikan, apa yang sudah disusun, baik program, kegiatan maupun output yang dari awal disiapkan, sesuai apa tidak dengan DIPA yang diterima dan sesuai apa tidak dengan kebutuhan satuan kerja. Dan kalau bisa ini dilakukan secara periodik. Yang kedua, setelah proses review ini dilakukan, tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian jika ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang disusun di awal, ya. Seperti apa yang tertuang di dalam DIPA-nya. Dan yang ketiga, satuan kerja kita harap harus mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan sudah dilengkapi dengan rencana kerja ataupun jadwal pelaksanaan kegiatannya dan mencantumkan rencana penarikan dananya yang mungkin akan direalisasikan 1, 2, atau 3 bulan ke depan pada halaman 3 DIPA mereka. Dan yang berikutnya adalah mengalokasikan anggaran dalam hal jika terdapat pekerjaan yang tahun sebelumnya belum terselesaikan tapi dilanjutkan penyelesaiannya di tahun berjalan. Ya, itu akan menjadi bagian dari tunggakan yang harus disiapkan dan disediakan anggarannya oleh Kementerian Negara dan lembaga. Dan yang berikutnya tentunya memastikan perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian Negara dan lembaga itu tidak berdampak pada program, kegiatan ataupun alokasi, khususnya pada kegiatan prioritas nasional. Ini adalah beberapa poin yang patut menjadi perhatian bagi seluruh Kementerian Negara dan lembaga dalam memulai pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Kira-kira begitu tuh Mbak Cindy, upaya yang kita lakukan agar pelaksanaan anggaran 2024 ini betul-betul berjalan efektif dan efisien dan betul-betul memenuhi spending better yang disampaikan itu. Baik Pak, berarti Satker yang perlu melakukan atau meneliti kembali DIPA awal dan jika diperlukan melakukan penyesuaian atas program atau kegiatan dan jika diperlukan atas kebutuhan tersebut dipastikan kembali penyesuaian atau perubahan tersebut tidak berdampak pada program atau kegiatan anggaran prioritas nasional. Baik Pak, itu tadi dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi pelaksanaannya tentunya harus konsisten melaksanakan apa yang telah direncanakan ya Pak. Nah, hal apa saja yang perlu dilaksanakan Satker atau dilakukan Satker agar meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Ya, tadi kita bicara di sisi perencanaan dan sekarang kita masuk ke dalam konteks pelaksanaan, ya. Maka perencanaan dengan pelaksanaan itu satu siklus yang harus terpenuhi. Jadi ada sinkronisasi, connecting antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Jadi yang tertuang di dalam DIPA baik dari sisi program, kegiatan, capaian output maupun hal-hal yang lain itu yang seharusnya menjadi pedoman bagi Kementerian Negara dan lembaga dalam melaksanakan eksekusi anggarannya yang biasa kita sebut sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran. Nah, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan ya untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang memang sudah tertuang di dalam DIPA tadi, maka satuan kerja kita harapkan harus mampu memastikan halaman 3 DIPA. Kita nyebut lagi halaman 3 DIPA karena kertas kerja perencanaan dan pelaksanaan itu sepertinya berada pada halaman 3 DIPA ya. Karena dia akan menjadi alat kendali bagi kuasa pengguna anggaran ataupun satuan kerja dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program dari kegiatan satuan kerja yang bersangkutan.
Yang berikutnya adalah satuan kerja agar melaksanakan seluruh kegiatannya itu sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di halaman 3 DIPA, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi guidance-nya sepertinya di dalam DIPA kita itu sudah ada pada halaman 3 DIPA. Sehingga seluruh proses dirujuk kepada halaman 3 DIPA. Dan yang berikutnya, jika ditemukan hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, maka satuan kerja harus melakukan update ya terhadap halaman 3 DIPA itu minimal setiap triwulanan ya, berbasis ketentuan yang kita tetapkan, karena nanti muara akhirnya akan pada pengukuran IKPA pada satuan kerja Kementerian Negara dan lembaga. Dan yang berikutnya, satuan kerja harus mampu memastikan deviasi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana yang sudah disusun dan dituangkan dalam halaman 3 DIPA itu tidak melebihi nilai 5%. Ya, karena ini akan berpengaruh pada rencana penyediaan kas oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kira-kira seperti itu tuh Mbak Cindy, apa yang memang harus menjadi perhatian besar bagi satuan kerja dalam pelaksanaan anggarannya. Baik Pak, ternyata halaman 3 DIPA bukan hanya salah satu komponen dalam IKPA, tetapi sebagai alat yang digunakan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam pencapaian kinerja Satker ya Pak. Selanjutnya, apa yang perlu menjadi perhatian bagi Satker untuk mengakselerasi pelaksanaan program, kegiatan, atau proyek agar kegiatan tersebut tidak menumpuk di akhir tahun anggaran ya Pak? Ya, jadi halaman 3 tadi saya sampaikan di depan itu guidance-nya gitu. Jadi Satker mau ngapain aja di dalam tahun berkenaan, tentu berbasis halaman 3 DIPA-nya, karena rencana penarikan dananya semua sudah tertuang di sana. Apakah akan dilakukan penarikan pada bulan berkenaan, bulan berikutnya, atau bulan berikutnya lagi. Sehingga eksekusi anggaran, sesuai dengan apa yang tadi Mbak Cindy sampaikan, gimana caranya nih Pak mengakselerasi agar pelaksanaan program kegiatan dan proyek itu bisa berjalan cepat gitu, sehingga dia nggak ngenumpuk sampai dengan akhir tahun gitu. Nah, salah satunya tadi itu, apa yang dituangkan di dalam halaman 3 DIPA sebagai bagian rencana penarikan dana pada satuan kerja itu, ini yang menjadi fokusnya. Karena disusunnya halaman 3 DIPA itu memastikan bahwa eksekusi anggaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang memang sudah ditetapkan, sehingga dia nggak akan menumpuk di akhir tahun. Hal-hal lain di luar penyesuaian ataupun kepatuhan terhadap halaman 3 DIPA tadi adalah tentu harus ada pejabat perbendaharaan ya, yang selama ini kita kenal. Kalau DIPA kita sudah punya tapi pejabat pengelolanya nggak ada, ya dia nggak akan bisa dieksekusi. Kalau KPA-nya aja yang ada umpamanya, atau hanya PPK-nya saja gitu. Tapi percepatan penetapan pejabat perbendaharaan ini penting ya, mulai dari KPA, PPK, PPSPM, bendahara, bahkan juga PBJ diharapkan segera setelah DIPA diterima itu ditetapkan ya. Segera setelah DIPA diterima ditetapkan. Paling lambat ya 1 bulan lah setelahnya itu. Dan yang paling penting juga, pejabat perbendaharaan itu harus disampaikan kepada KPPN ya, sebagai mitra dari satuan kerja. Yang berikutnya tentu yang menjadi hal terpenting juga adalah melakukan koordinasi dengan unit eselon 1 masing-masing. Karena sepanjang yang kita pahami dalam menyusun anggaran itu sebenarnya memang bottom up ya, bukan top down. Sehingga upaya melakukan koordinasi dengan masing-masing unit eselon 1 ini agar jika diperlukan petunjuk teknis atau pedoman-pedoman lain dalam operasional pelaksanaan kegiatan itu betul-betul dapat segera disusun dan diterima oleh satuan kerja sebagai instansi vertikal masing-masing Kementerian Negara dan lembaga. Karena petunjuk teknisnya itu bukan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, tapi dikeluarkan oleh masing-masing kementerian teknis. Yang berikutnya, bahwa
kalau ada program kegiatan atau project yang sifatnya pembangunan yang bersumber dari belanja modal atau untuk penguatan infrastruktur, maka perlu banyak hal yang dilakukan. Kalau kita bicara clear and clean, berarti itu semua ya, mulai dari dokumen-dokumen pendukung, baik pun pembebasan lahan, perizinan, dan hal-hal lain, serta lokasi-lokasi yang ditempatkan itu betul-betul tidak ada persoalan ya. Jadi clear and clean itu dalam semua hal. Sehingga itu perlu menjadi perhatian utama bagi satuan kerja yang memang akan ada proyek yang berbasis infrastruktur. Yang berikutnya adalah harus mampu memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan itu dapat terlaksana tepat waktu ya. Dan keterkaitan antara kegiatan dengan musim dan kondisi wilayah juga menjadi perhatian. Apakah proyek itu akan dimulai pada musim kemarau atau musim hujan gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi masing-masing satuan kerja. Yang berikutnya, dalam pelaksanaan kegiatan perlu adanya uang persediaan. Maka kalau itu dibutuhkan segera ya di awal tahun itu ajukan UP TUP. Karena UP TUP ini bisa bagi tunai, bisa juga menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, ini perlu penekanan ya bagi semua. Kita berharap dalam menciptakan cashless society ya, kita berharap pemanfaatan KKP ini betul-betul bisa diperkuat di masing-masing kementerian negara dan lembaga. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan penyerapan anggaran itu secara proporsional. Ingat ya, proporsional. Apakah kita bagi setiap bulan, apa dibagi setiap triwulanan. Kalau sifatnya itu adalah pengadaan yang bersifat lelang, mungkin akan ada termin-termin tertentu. Nah, termin-termin tertentu ini kan sudah teratur ya dan sudah tertuang di dalam kontraknya. Dan pasti juga sudah tertuang di dalam halaman 3 DIPA berbasis RPD-nya. Sehingga ini betul-betul penyebaran realisasi itu tidak akan pernah menumpuk di akhir tahun. Kita berharap target penyerapan betul-betul disesuaikan dengan rencana penarikan dananya. Yang berikutnya tadi saya sampaikan di depan, optimalisasi penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai arahan Bapak Presiden bagi kita semua. Dan bahkan di luar itu pun kita harus mendukung penggunaan produk dalam negeri. Karena persentase penggunaan produk dalam negeri untuk produk-produk tertentu pun juga sudah ditetapkan dengan ketentuan yang sudah ada. Dan yang terpenting lagi adalah menyelesaikan setiap tagihan yang ada itu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Jangan dikumpul-kumpulin, terus nanti pada momen tertentu atau bulan tertentu, bahkan pada akhir tahun baru dieksekusi gitu. Nah, ini tidak berbasis value for money jadinya. Jadi uang yang dikeluarkan dengan nilai yang diperoleh itu belum secara konstan terpenuhi. Karena pengeluaran negara itu akan terjadi apabila pengajuan penagihan ke negara oleh satuan kerja itu sudah dilaksanakan. Intinya kalau barang dan jasa sudah diterima, yuk segera dilakukan pembayaran kewajiban pemerintah kepada pihak-pihak terkait, terutama yang bermitra dengan satuan kerja. Baik Pak, kemudian terkait pengadaan barang dan jasa atau PBJ, kita pernah mendengar bahwa pelaksanaan kegiatan sering menumpuk di akhir tahun anggaran. Apa yang perlu menjadi perhatian bagi Satker agar kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak menumpuk di akhir tahun anggaran seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, tadi di depan saya kan sudah menyampaikan ya, pembagian kegiatan secara proporsional itu akan meminimais pengeluaran yang menumpuk sampai dengan akhir tahun ya. Jadi proporsional berbasis rencana penarikan dana. Kalau dia kontrak ya, dia akan punya termin gitu. Maka patuhi termin sesuai dengan progres penyelesaian pekerjaannya. Nah, kalau kita bicara apakah selama ini sudah berjalan dengan baik, Pak gitu. Jawabannya belum.
Karena beberapa tahun belakangan setiap kita lakukan analisis, realisasi belanja Kementerian Negara dan lembaga itu menumpuknya di triwulan keempat. Rata-rata antara 30 sampai 40% kalau kita lihat itu. Maka di depan tadi saya katakan, yuk segera kalau DIPA udah terima, kita tetapkan pejabat pengadaannya sehingga nggak ada hambatan. Terus identifikasi kegiatan atau program yang perlu mengadakan pengadaan barang dan jasanya. Apakah penunjukan langsung, atau penunjukan perorangan, atau metode lelang. Karena itu kan butuh waktu. Kalau lelang itu butuh waktu gitu. Karena ada masa sangga bagi pemenang, pamannya oleh pihak-pihak lain. Terus menyusun rencana umum pengadaan. Nah ini kan menjadi guidance nih bagi kementerian negara dan lembaga dalam mengeksekusi anggarannya gitu. Jadi pembayaran itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan rencana umum pengadaan yang kita lakukan, ya, baik itu kontraktual maupun mungkin non kontraktual gitu ya. Terus yang terpenting lagi pemenuhan tadi itu komponen dalam negeri, karena ini wajib ya. Jadi setiap pengadaan itu wajib ada komponen dalam negerinya. Nah ini juga kita butuh waktu mencari lembaga-lembaga yang mampu menyediakan gitu ya barang yang kita butuhkan dengan persentase TKDN-nya sesuai dengan ketentuan gitu. Sehingga ini penting untuk melakukan koordinasi dengan unit eselon 1-nya masing-masing. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemanfaatan produk UMKM. Karena ini juga menjadi arahan Bapak Presiden agar penguatan pemanfaatan produk-produk UMKM ini menjadi bagian yang penting gitu ya kita lakukan. Dan produk-produk dalam negeri ini tentu mudah dicari ya, sehingga penentuan pembayaran sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan itu akan lebih mudah kita penuhi, sehingga dia nggak akan menumpuk di akhir tahun. Nah, di samping itu juga ya para PBJ sebelum tahun anggaran itu dapat menandatangani ya kontrak-kontrak pekerjaan di awal tahun anggaran. Begitu kita diterima DIPA di bulan Desember, sesungguhnya Kementerian Negara dan Lembaga itu sudah bisa melakukan perikatan kontrak dengan para mitranya. Kenapa? Karena alokasi anggaran sudah tersedia di dalam DIPA-nya, tapi pelaksanaannya tetap dalam tahun berkenaan. Di samping itu juga Kementerian Negara dan Lembaga itu harus mampu ya memastikan apakah pengadaan barang dan jasanya ini betul-betul memenuhi 3 kelompok yang saya bilang tadi itu. Bisa menunjuk perorangan dalam mengeksekusi anggarannya atau mengerjakan pekerjaannya, bisa melakukan penunjukan supplier atau pengadaan tertentu yang mungkin nilainya sampai dengan 200 jutaan gitu ya, atau mungkin dilakukan dengan e-procurement kalau memang nilai pengadaannya sudah berada di atas 200 jutaan. Dan ini sangat mudah sebenarnya dikontrol ya, karena tadi termin penyelesaiannya sudah ada dan pasti gitu. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah seluruh PBJ itu dapat diselesaikan paling lambat ya triwulan ketiga di tahun berkenaan. Kalau sekarang kita bicara tahun 2024 ya triwulan ketiga tahun 2024 ya. Dan terakhir pastikan bahwa kontrak yang akan dilaksanakan pagunya tersedia dalam DIPA. Kalau DIPA-nya nggak ada, maka jangan lakukan kontrak gitu. Kira-kira gitu Mbak Cindy. Jadi jika satuan kerja segera melakukan langkah-langkah tadi Pak, maka tidak terjadi penumpukan kegiatan di triwulan 4 ya Pak. Nah selanjutnya terkait hibah Pak. Mungkin ada satker yang belum pernah menerima hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang. Langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh satuan kerja terkait hibah tersebut Pak? Ya, terkait hibah sebenarnya pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA itu sumbernya bisa dari rupiah murni, bisa dari pinjaman ya, dan bisa berasal dari hibah. Maka hibah ini menjadi salah satu sumber pembiayaan di dalam DIPA di masing-masing kementerian negara dan lembaga. Kalau tadi Mbak Cindy katakan kayaknya ada beberapa satker deh Pak yang belum mengerti tentang hibah gitu. Nah hibah ini bisa diperoleh
dalam bentuk uang, bisa juga diperoleh dalam bentuk barang dan jasa. Bahkan ada hibah yang diberikan dalam bentuk uang, tapi kita dapatnya dalam bentuk barang. Nah itu nanti cerita lain, tapi so simpelnya bicara hibah ini dalam dua hal tadi saja, ya, hibah uang, hibah barang dan jasa. Nah di dalam memaknai hibah uang dan barang ini, dulu saya adalah orang yang menyusun mekanisme hibah ini sehingga memberikan kemudahan pada Satker. Kalau hibahnya dalam bentuk uang, maka lakukan 3R1P. Ya, 3R1P itu apa? Yang pertamanya registerlah ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini di Perbendaharaan dan DJPPR. Yang kedua, bukalah rekeningnya ya untuk menampung dana hibahnya. Yang ketiga, revisilah DIPA-nya karena sumbernya tadi kan ada dari rupiah murni, apa dari pinjaman atau dari hibah. Ya. Setelah itu dilakukan proses, maka 1P-nya ada pengesahan. Ya. Pengesahan terhadap nilai pendapatan hibahnya dengan belanja yang dilakukan oleh Kementerian Negara dan lembaga yang memperoleh hibah. So simple ya. Simple banget tuh. 3R 1P. Begitu teman-teman sudah dapat hibahnya, sudah ada komitmen, ada kontrak hibahnya dengan pihak pemberi hibah, lakukan 3R 1P. Itu untuk hibah dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk barang seperti apa, Pak? Dan jasa, ya tinggal 1R 1P aja. Ya, diregister, sahkan. Kenapa? Nggak perlu ke DIPA. Ya karena kita nggak nerima uang. Kita kan nerimanya barang dan mungkin jasa asistensi dari para pihak gitu. Sehingga kemudahan di dalam pengelolaan hibah ini kita berikan kepada Kementerian Negara dan lembaga yang memang memperoleh hibah dari lembaga manapun, baik dari dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Sehingga akuntability dari hibah yang diperoleh itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi. Karena jangan sampai terjadi grand trap ya, jebakan hibah atau hibah yang diterima dengan tujuan-tujuan tertentu gitu yang ada di belakangnya. Ini yang kita hindari. Sehingga kalau terjadi kemungkinan penyimpangan di kemudian hari, terus pemberi hibah minta agar itu dikembalikan, maka negara bisa membiayai pengembaliannya. Jika 3R 1P dilakukan dan 1R 1P dilakukan. Jika tidak, maka itu menjadi tanggung jawab penerima hibahnya. Itu Mbak Cindy. Baik Pak, terkait hibah ini membuka sedikit kembali ingatan saya Pak, terkait dulu saya pernah menyusun sekitar laporan terkait hibah ini Pak. Membuka kembali ingatan saya bahwa terkait hibah ini hal yang penting itu tadi 3R, 1P atau 1R dan 1P ya Pak. Selanjutnya terkait belanja nih Pak, mungkin ada Satker yang masih bertanya-tanya di luar sana Pak. Terkait pelaksanaan anggaran yang baik itu kira-kira seperti apa ya Pak? Apakah jika realisasi anggaran itu maksimal, berarti pelaksanaan anggarannya sudah baik ya Pak? Ya, postulatnya mungkin masih bisa kita terima ya. Tapi kalau kita bicara performance based budgeting, maka yang diukur itu adalah outcome dari semua proses. Dan value for money, ya, uang dengan hasilnya dia akan berbanding lurus tuh. Ya. Maka tadi di depan saya katakan kalau sudah ada barangnya yang kita terima, nggak usah ditunda-tunda pembayarannya. Kalau memang value-nya sudah kita terima, money-nya harus kita berikan kepada mereka yang menyediakan jasa itu bagi kita semua. Nah, terkait dengan pelaksanaan anggaran dengan istilah value for money ini, sesungguhnya apakah itu menggambarkan pelaksanaan anggaran kita sudah berkualitas? Mungkin kita bisa disclaimer dulu ya dalam konteks itu. Sepanjang memang pencapaian, progres, output dari apa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan uang yang dikeluarkan, mungkin bisa ya sampai dengan titik itu. Tapi kalau umpamanya realisasi kita sudah 90%, pencapaian outputnya masih di antara 50-70%, rasanya masih belum pas kita katakan tadi value for money-nya terpenuhi dengan baik gitu. Ya.
Jadi dalam proses performance based budgeting itu sebenarnya yang disiapkan itu adalah adanya input, adanya proses, adanya output, adanya outcome. Ya, ini kalau dibilang berkualitas nggak Pak ini gitu. Kalau diukur dengan capaian outcome-nya bisa dinyatakan bahwa itu sudah berkualitas. Tapi pada saat kita bicara impact masa depan, ya, apa impactnya bagi kesejahteraan masyarakat umpamanya. Nah ini kan perlu kita ukur dan kita diskusikan lebih panjang capaian output yang dihasilkan gitu. Untuk itu ada beberapa hal yang memang mungkin menjadi perhatian ya bagi masing-masing kementerian negara dan lembaga. Dalam menciptakan value for money umpamanya, kalau ada belanja-belanja yang nggak terlalu penting ya nggak usah dilakukan lah gitu, atau nggak usah dianggarkan lah gitu ya. Contoh umpamanya perjalanan dinas, ya. Kalau perjalanan dinas itu dianggarkan besar pada unit-unit yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan is okay gitu, ya. Tapi kalau pada unit-unit tertentu rasanya nggak terlalu penting, maka upayakan membatasi belanja operasional gitu ya, yang khususnya dari sisi perjalanan dinas yang memang nggak terlalu penting, atau consignering dan honor-honor tim gitu umpamanya. Karena kalau berbasis performance KPI ya di dalam pelaksanaan pekerjaan kita sekarang, sebenarnya bicara honor tim itu sudah menjadi hal yang nggak penting gitu. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kita itu dinilai ya dengan uang. Karena apa? Basisnya tadi itu performance-nya, pencapaiannya gitu. Terus disusun ya yang betul-betul menjadi prioritas kegiatan itu apa gitu. Kalau nggak terlalu penting ya udah tinggalin tadi kan yang udah di depan disampaikan, udah bahkan diberi contoh tuh perjalanan dinas, consignering, honor team gitu. Kalau ada lagi kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu prioritas di tahun itu kita lakukan, ya maka ya keluarin aja. Kalau perlu kita buat zero based budgeting gitu loh, ya. Kita mulai dari nol ya gitu. Ini ternyata begitu kita susun-susun nggak penting gitu, sehingga efisiensinya bisa kita buat. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak basisnya realisasinya. Kalau realisasinya udah 99%, oh bagus nih, enggak gitu. Difokuskan pada pencapaian output. Dan yang berikutnya adalah biaya kegiatan pendukung ya kalau bisa pastikan tidak terlalu besar daripada kegiatannya gitu ya. Umpama ada program pengentasan stunting gitu, tapi ternyata biaya aparaturnya jauh lebih besar daripada biaya untuk nuntasin stuntingnya ya, untuk anaknya ya yang dikategorikan stunting gitu ya, seperti itulah. Terus capaian output ya dan outcome dari kegiatan itu menjadi hal yang penting sehingga pelaksanaan anggaran kita itu bisa dikatakan dia berkualitas dan sebaran dari realisasinya pun juga proporsional. Itu juga menandakan bahwa anggaran itu dilaksanakan berkualitas gitu. Dan yang berikutnya karena memang eranya adalah era digital ya kita berupaya mengoptimalkan digitalisasi pembayaran atau DigiPay ya yang mungkin mampu meningkatkan akuntabilitas pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini di Kementerian Keuangan memang sudah kita siapkan. Mulai dari konteks perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sudah dilakukan basisnya basis digital. Dan yang tak kalah penting ya taat rule-nya, taat aturannya, taat guidance-nya yang memang sudah disusun baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Kementerian Teknis yang memang dirujuk di dalam masing-masing ketentuan yang ada. Gitu Mbak Cindy, sehingga kita berharap memang betul-betul anggarannya itu berkualitas pelaksanaannya gitu. Sehingga performance based budgeting itu terpenuhi dengan baik, bukan basis daya serap tapi berbasis performance ataupun outcome yang dihasilkan. Wah, penjelasannya sangat komprehensif ya Pak. Pastinya Sobat Interest sangat tercerahkan dan semakin siap untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan akuntabel di tahun ini. Sebelum kita akhiri obrolan singkat kita kali ini Pak, ada closing statement yang akan disampaikan kepada Sobat Interest? Ya,
Tadi saya katakan di depan bahwa anggaran kita itu adalah performance based budgeting. Jadi anggaran berbasis performance, berbasis output dan outcome, bukan berbasis daya serap. Ingat ya, bukan berbasis daya serap. Sehingga dia akan berbanding lurus antara realisasi belanjanya dengan capaian output dan outcome-nya. Nah, pelaksanaan anggaran yang berkualitas tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Ciptakan rasa miliki terhadap anggaran yang kita punyai, yang menjadi tanggung jawab di pundak kita pada masing-masing kementerian negara dan lembaga dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif. Maka kita berharap pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel, sesuai dengan apa yang direncanakan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang kita layani, mampu diterapkan oleh seluruh satuan kerja tanpa terkecuali ya, sehingga akan mampu menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karena muara akhir dari pengelolaan APBN kita itu adalah kesejahteraan masyarakat. Begitu Mbak Cindy. Harus semangat itu Kementerian Negara dan lembaga itu dalam mengelola anggarannya. Baik Pak, closing statement yang sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kakanwil yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada podcast Toba kali ini. Semoga seluruh satuan kerja memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan atau anggaran yang sangat efisien dan efektif. Nah, demikianlah Sobat Interest Sumut, obrolan singkat kita pada podcast Toba kali ini dengan tema Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Semoga dengan adanya podcast ini, Sobat Interest di rumah semakin memahami terkait pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif. Sampai jumpa kembali di acara podcast berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Harmonious, objective, responsive, pemanas solid, jadi tas buat korupsi hingga